teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Farmasi Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Di sini kami akan menjelaskan tentang formulasi prodrug untuk meningkatkan permeabilitas suatu obat. Di sini kami mengambil contoh jurnal dengan judul meningkatkan disolusi tablet piroxicam menggunakan polisorbat 80. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Fitri Widyasari dengan NIM 2018-51098, Trisna Noviani dengan NIM 2019-51246, Siti Alfiah dengan NIM 2018-51272, Widya Timurtini dengan NIM 2018-51314, Zauharatul Aziza Febriani dengan NIM 2018-51328. Pertama-tama, di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari disolusi dan laju disolusi. Apa sih disolusi itu? Disolusi adalah proses suatu zat aktif dari sediaan padat terlepas dan memasuki cairan biologis menjadi larut, yang kemudian diikuti oleh absorpsi zat aktif ke dalam sirkulasi sistem. Laju disolusi di sini ialah jumlah zat aktif yang larut persatuan waktu di bawah kondisi yang telah dibakukan dari antar permukaan cairan atau solida. Bagaimana proses disolusi obat? Proses disolusi obat berlangsung melalui dua tahap. Tahap yang pertama, obat akan membentuk larutan jenuh berupa lapisan tipis atau film di permukaan sekitar partikel obat. Tahap yang kedua, terjadi proses difusi dari lapisan film tersebut ke dalam cairan tempat absorpsi itu terjadi. Selanjutnya, bagaimana sih proses disolusi obat? Proses disolusi obat, pertama-tama, pada saat partikel obat akan mengalami disolusi, maka molekul-molekul obat pada permukaan mula-mula akan masuk ke dalam larutan yang kemudian menciptakan suatu lapisan jenis obat atau larutan yang membungkus permukaan partikel padat. Lapisan larutan ini dikenal sebagai lapisan difusi, di mana lapisan difusi berfungsi sebagai lapisan yang mengontrol kecepatan disolusi obat, sehingga semakin tipis lapisan difusi, maka akan semakin besar kecepatan disolusi obatnya. Dari lapisan difusi ini, molekul-molekul obat akan keluar melewati cairan yang melarut dan berhubungan dengan membran biologis serta absorpsi itu terjadi. Kemudian, jika molekul-molekul obat terus meninggalkan larutan difusi, maka molekul-molekul tersebut dapat diganti dengan obat yang dilarutkan dari permukaan partikel obat dan proses absorpsi tersebut akan tetap berlanjut. Di sini ada contoh obat yang memiliki kelarutan rendah sehingga memerlukan zat tambahan untuk meningkatkan laju disolusinya. Contohnya adalah piroxicam. Piroxicam termasuk BCS, Biopharmaceutical Classification System kelas 2, yang memiliki kelarutan dalam air rendah, permeabilitas dalam usus yang tinggi, sehingga dapat mempengaruhi proses absorpsi dan laju disolusinya. Zat tambahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan laju disolusi adalah surfaktan. Penambahan surfaktan di sini berfungsi untuk meningkatkan laju disolusi tablet dengan cara menurunkan tegangan permukaan dari tablet tersebut. Salah satu contoh surfaktan yang kita gunakan adalah polisorbat 80. Polisorbat 80. Polisorbat 80 adalah salah satu surfaktan non-ionik dan merupakan emulgator yang larut dalam air. Banyak digunakan sebagai emulsifying agent, surfaktan non-ionik, solubilizing agent, dan wetting agent. Polisorbat 80 diorientasikan pada permukaan partikel bahan obat sehingga bahan obat akan lebih mudah terdisolusi. Formulasi bahan yang kita gunakan antara lain piroxicam, polisorbat 80, polivinilpyrrolidon, laktosa, talkum, MG stearat.
Piroksikam yang digunakan sebanyak 20 mg pada setiap formulasi. Pada formulasi pertama tidak menggunakan polisorbat 80. Pada formulasi kedua menggunakan sebanyak 1%, formulasi ketiga 3%, formulasi 4 5%. Pada formulasi 1, 2, 3, dan 4 menggunakan polivinilpirolidon sebanyak 5%. Laktosa pada formulasi 1 menggunakan 92%, formulasi 2 91%, formulasi 3 89%, formulasi 4 87%. Pada masing-masing formulasi menggunakan talkum sebanyak 1%, serta Mg stearat sebanyak 2%. Monografi zat aktif dan eksipien. Piroksikam. Nama resmi piroksikam, nama lain piroksikam. Rumus molekul C15H13N3O4S. Pemberian kristal, bubuk putih atau agak kuning. Kelarutan praktis tidak larut dalam air, sedikit larut dalam alkohol. Mg stearat. Nama resmi magnesus stearas, nama lain magnesium stearat, magnesium stearas, Mg stearat. Rumus molekul C36H70MgO4. Pemberian serbuk sangat halus, putih terang, mengendap, jika disentuh terasa halus tanpa butiran. Kelarutan praktis tidak larut dalam etanol, ether, dan air, serta larut pada benzen panas, etanol panas. Yang selanjutnya laktosa. Nama resmi laktosa, nama lain laktosa, sakarum laktis. Pemberian serbuk atau massa hablur, keras, putih, tidak berbau. Kelarutan mudah larut dalam air dan lebih mudah larut dalam air mendidih. Polisorbat 80%. Nama resmi polisorbatum 80, nama lain polisorbat 80. Pemberian cairan kental seperti minyak, jernih dan kuning, bau asam lemak khas. Kelarutan mudah larut dalam air, dalam etanol 95%, dalam etil asetat, sukar larut dalam parafin dan minyak biji. Monografi zat aktif dan eksipien. Polivinilpirolidon, nama lain povidonum dan povidon. Pemberian serbuk putih atau putih kekuningan, berbau lemah atau tidak berbau dan higroskopis. Kelarutan larut dalam asam, kloroform, etanol 95%, keton dan air, tidak larut dalam ether, hidrokarbon, dan minyak mineral. Untuk perhitungan bahannya, piroksikam di formulasi 1 sampai formulasi 4 hasilnya sama 20 mg. Untuk polisorbat 80% pada formulasi 1 0, formulasi 2 2 mili, formulasi 3 6 mili, dan formulasi 4 10 mili. Polivinilpirolidon, formulasi 1-nya 10 mg, formulasi 2-nya 10 mg, formulasi 3 dan formulasi 4-nya juga sama 10 mg. Untuk laktosa, formulasi 1 184 mg, formulasi 2 182 mg, formulasi 3 178 mg, dan formulasi 4 174 mg. Untuk talknya, formulasi 1 2 mg, formulasi 2, 3, dan 4-nya sama 2 mg. Untuk Mg stearat, formulasi 1 sampai formulasi 4-nya sama 4 mg. Selanjutnya pembuatan granul. Piroksikam, polisorbat 80, talk, Mg stearat, PVP, dan laktosa ditimbang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Kemudian piroksikam, laktosa, dan PVP dicampur hingga homogen. Kemudian ditambahkan etanol sedikit demi sedikit hingga diperoleh massa yang dapat dikepal. Kemudian ditambahkan polisorbat 80 sesuai dengan rancangan formula masing-masing hingga merata dan homogen. Massa ini kemudian diayak dengan ayakan 14 mes.
Kemudian granul yang diperoleh kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 3 jam atau sampai kering. Setelah kering, granul diayak lagi dengan ayakan 16 mes. Selanjutnya ditambahkan MG stearat, talk dicampur hingga homogen sampai terbentuk massa yang siap dikempa. Untuk hasil dan pembahasannya, pertama-tama evaluasi granul pada formula 1, 2, 3, dan 4. Untuk perbedaan konsentrasi polisorbat 80-nya 0 derajat PS 80. Untuk formulasi 2, 1% PS 80. Untuk formulasi 3, 3% PS 80. Dan untuk formulasi 4, 5% PS 80. Untuk sudut diamnya, untuk formulasi 1 28,17 kurang lebih 2,237. Untuk formulasi 2-nya 28,37 kurang lebih 1,595. Untuk formulasi ketiganya 25,47 kurang lebih 1,097. Untuk formulasi 4-nya 5% PS 80. Untuk sudut diamnya 28,17 kurang lebih 0,950. Lalu dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa keempat formulasi memenuhi persyaratan evaluasi granul dengan kategori sifat alir baik. Sifat alir granul dikatakan baik apabila sudut diam antara 25 derajat hingga 30 derajat. Adanya polisorbat 80 yang bersifat hidrofil menyebabkan massa granul mudah dibasahi, sehingga pada waktu pencampurannya massa lebih cepat homogen. Semakin tinggi kadar polisorbat 80, maka sudut diamnya semakin kecil, yang berarti sifat alirnya semakin baik. Hasil dan pembahasan. Di sini ada tabel hasil uji keseragaman bobot tablet Piroxicam. Keseragaman bobot dikatakan baik apabila mempunyai koefisien variation atau CV kurang dari 5%. Semakin kecil nilai CV, maka variasi bobot akan semakin kecil dan dapat menghasilkan tablet yang seragam. Hasil uji keseragaman bobot menunjukkan tidak lebih dari 2 tablet yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih besar dari 7,5% atau 185-215 mg, dan tidak satupun tablet yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih dari 15% atau 170 sampai 230 mg. Artinya, formula tablet memenuhi syarat uji keseragaman bobot berdasarkan Farmakope edisi 3. Analisis dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa keempat formula memenuhi persyaratan uji sifat fisika keseragaman bobot dan diameter tebal tablet Piroxicam karena masih dalam rentang yang diizinkan. Diameter tablet tidak boleh lebih dari 3 kali tebal tablet dan tidak boleh kurang dari 1/3 tebal tablet. Perbedaan signifikan terdapat pada formula 1 di mana ketebalan tablet 0,345 cm. Nilainya berbeda signifikan dibandingkan dengan formula 2, 3, dan 4 yang kurang dari 0,345 cm. Perbedaan tebal tablet tiap formula ini dipengaruhi oleh sifat alir granul yang mempengaruhi jumlah bahan yang diisikan ke dalam hopper dan menghasilkan. Kemudian di sini ada tabel hasil uji kekerasan tablet Piroxicam. Analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebanyak 4 formula tablet memenuhi syarat kekerasan tablet, yaitu kekerasannya berada dalam rentang 4-8 kg. Adanya polisorbat 80 mengurangi data ikat antar granul sehingga menghasilkan kekerasan tablet yang rendah.
Hasil ini disebabkan oleh polisorbat 80 yang membentuk lapisan tipis pada permukaan granul, sehingga daya ikat antar granul juga menurun. Akibatnya mempengaruhi kekerasan tablet yang dihasilkan. Kemudian ada tabel hasil uji kerapuhan tablet pirosikam. Hasil uji friabilitas menunjukkan pada Formula 1 tidak memenuhi syarat friabilitas tablet di mana kekerasan lebih dari 1%. Hasil ini dimungkinkan sifat granul tablet Formula 1 yang paling lembab. Kemudian ada tabel hasil uji waktu hancur tablet pirosikam. Analisa data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebanyak 4 formula tablet memenuhi syarat waktu hancur tablet, yaitu kurang dari 15 menit. Semakin tinggi konsentrasi polisorbat 80 pada formula, maka semakin cepat waktu hancur tablet setelah dilakukan uji waktu hancur. Di hasil pembahasan adanya uji disolusi. Di dalam uji disolusi ini terbaca panjang gelombang larutan baku piroksikam pada rentang panjang gelombang 290 sampai 390 nanometer mendapatkan panjang gelombang maksimum piroksikam 337,0 nanometer. Dari kurva larutan baku piroksikam dalam medium disolusi ditunjukkan pada gambar yang pertama ini. Di sini kita bisa lihat konsentrasinya itu dari 5 mikrogram per mililiter sampai dengan 30 mikrogram per mililiter dengan absorbannya 0 sampai 0,8. Dari kurva di atas diperoleh persamaan regresi linier, yaitu Y sama dengan 0,017X plus 0,103, di mana titik potong sumbu Y, intercept A sama dengan 0,103, kemiringan atau slope dengan B sama dengan 0,017 dengan koefisien korelasi R hitung sama dengan 0,968. Dari sampel disolusi yang telah diambil dalam waktu tertentu dilihat absorpsinya pada panjang gelombang 337,0 nanometer. Kadar piroksikam dalam sampel disolusi dihitung dengan konversi absorbensi sampel menggunakan persamaan regresi linear kurva baku Y sama dengan 0,17X plus 0,103. Nilai X yang didapat adalah nilai kadar piroksikam yang terdapat dalam sampel disolusi, kemudian dibuat dalam nilai presentase piroksikam yang terdisolusi dengan rumus presentasi zat terdisolusi sama dengan nilai X per jumlah obat tablet dikali 100%. Selanjutnya di sini ada tabel formula, yaitu presentasi kadar piroksikam terlarut atau terdisolusi. Dalam formulanya itu ada 4 formula di masing-masing menit, di 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit, sampai 90 menit diakumulasi nilainya. Nah, dari berdasarkan tabel 9 di atas dapat dilihat presentasi piroksikam yang terdisolusi dalam sampel pada menit ke-45 yang dinamakan metode Wagner. Kadar piroksikam dalam sampel yang paling tinggi yaitu pada formulasi keempat sebesar 97,06% dengan konsentrasi polisorbat 80 sebanyak 5%. Profil disolusi tablet piroksikam dapat dilihat di gambar 2.
Nah, ini gambar 2-nya ya teman-teman. Di sini ada profil disolusi tabel piroxicam. Nah, di mana hasil ini menunjukkan formulasi 4 dengan konsentrasi piroxicam 80 sebanyak 5% memiliki laju disolusi yang paling cepat, di mana pada 5 menit awal jumlah zat aktif yang terlarut sudah mencapai 72,34%. Nah, dalam penelitian ini, polisorbat 80 dengan konsentrasi 5% yang paling cepat melarutkan zat aktif piroxicam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi polisorbat 80, maka akan semakin tinggi pula zat aktif piroxicam yang akan terlarut dalam medium disolusi. Jadi kita bisa tarik kesimpulan. Kesimpulannya yaitu konsentrasi piroxicam 80 sebagai surfaktan dapat meningkatkan laju disolusi tablet piroxicam, di mana semakin tinggi konsentrasi piroxicam, semakin tinggi konsentrasi polisorbat 80, maka semakin tinggi laju disolusi tablet piroxicam. Di dalam formula keempat dengan konsentrasi polisorbat 80 sebanyak 5% menunjukkan nilai CT pada menit ke-45 tertinggi, yaitu sebesar 97,08%. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi